Pemirsa, usai menangkap Peggy alias Peron, polisi langsung menggeledah kediamannya di Cirebon, Jawa Barat. Polda Jawa Barat siap menghadapi pra-peradilan yang akan diajukan Peggy Setiawan atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat terjadi tahun 2016 silam. Kasus ini menjadi viral setelah ceritanya diangkat dalam sebuah film layar lebar pada awal Mei 2024. Sorotan publik menguat lantaran ada dugaan kepolisian melakukan salah tangkap terduga pelaku utama. Mereka adalah Saka Tatal dan Peggy Setiawan. Hal serupa juga pernah terjadi di tahun 2021, di mana seorang guru ngaji ditangkap karena dituduh melakukan pembegalan. Bahkan pada 2013, sekelompok pengamen dituduh melakukan pembunuhan. Lu kan di sini kan ada ponseri nih, Kak. Ponseri Pale, Di situ apa? Tempat kita nongkrong di sini. Oh, tempat kalian nongkrong. Terkuaknya kasus-kasus ini setelah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Istilah umum yang beredar di masyarakat, no viral, no justice. Bengkel ini menjadi andalan Rusin untuk menghidupi keluarganya. Rusin bisa memperbaiki tak kurang dari 2 motor dengan skala kerusakan ringan hingga sedang. Namun pada medio tahun 2021, aktivitas bengkel Rusin sempat terganggu. Sebab ia harus meninggalkan bengkel ini untuk mengurusi anaknya yang ditangkap. Ya, kasusnya Muhammad Fikri itu ya anak saya Muhammad Fikri itu dituduh melakukan pembegalan lah di suatu tempat, dituduh dengan tidak ada dasar bukti, tidak ada surat penangkapan dan disiksa juga. Pada saat ada konon yang katanya tanggal 22 Juli tahun 2021 jam 1:30 itu konon katanya ada pembegalan. Ternyata anak kami Muhammad Fikri dan banyak saksi yang lain juga lagi tidur di musola. Fikri tak sendiri. Ada 3 orang lainnya yang juga turut ditangkap di tempat berbeda.
Sebagai orang tua, segala upaya untuk keadilan anaknya pun ia tempuh. Rusin kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan. Tujuannya untuk menyangka status tersangka yang dilayangkan ke Fikri dengan mengantongi CCTV ini sebagai salah satu buktinya. Di awal pertama saya sewa pengacara itu ada tuh pengacara yang berbayar lah ya. Saya sudah dia minta DP sekitar 10 juta. Karena dari saya dulu tuh yang bayar 10 juta karena memang ini anak ada SPK-nya 4, akhirnya kan mereka minta 10 juta 40 juta, tapi baru saya DP-in dulu dari pihak saya 10 juta agar bisa mengawal gitu. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, ternyata dari tiga orang tua ini merasa tidak mampu, akhirnya kami agak keberatan gitu. Terus salah satunya juga kami mengusulkan kepada pengacara yang pertama ini untuk melakukan pra-peradilan. Nah, si pengacaranya ini bilang jangan lah Pak begitu. Akhirnya dalam tanda kutip saya bilang wah nggak benernya juga nih. Akhirnya saya putus. Nah, setelah putus itu kami dapat pengacara lagi yang benar-benar bayar itu 40 juta. 40 juta, kami bayar 40 juta, dan itu proses sidang di pra-peradilan. Bencana datang ketika pra-peradilan ditolak. Fikri dan ketiga tersangka lainnya harus memasuki meja hijau. Uang 40 juta yang ia bayarkan ke pengacara hanya untuk di pra-peradilan saja. Penghasilan dari bengkel dan warung ini tak mencukupi untuk membayar pengacara lagi. Ya, setelah kasus ini ya kan untuk membiayai ke sana, membiayai pengacara, saya mundar-mandir ke sana ke sini gitu kan. Akhirnya sedikit itu ya kami jual. Hampir putus asa, tapi semangat perjuangan Rusin muncul kembali. Ia mendapat bantuan hukum dari Kontras dan LBH Jakarta secara cuma-cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Muhammad Fikri. Selamat siang teman-teman semua. Saya Andi, Kepala Divisi Hukum Kontras. Ya, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan, rekan-rekan semua. Saya Theo dari pengacara publik LBH Jakarta. Kita sering baru mendapatkan pengaduan setelah prosesnya bergulir di persidangan. Jadi ketika di persidangan lebih dibuka aksesnya, udah nggak ditahan di kantor polisi lagi nih, ditahan di lapas, misalnya lapas lebih mengakomodir kunjungan keluarga. Nah di situ seringkali keluarga sudah mulai cari jalan gimana untuk kemudian membantu sanak keluarganya yang mengalami permasalahan hukum. Saat didampingi oleh mereka, keadilan Rusin pun didapat. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 5. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Fikri bebas. Ya sudahlah, kalau memang pikirnya masih trauma itu sih Bang, jadi ke pendidikannya benar-benar terbengkalai. Trauma sih sampai dia bilang sampai sekarang aja ada beasiswa dari LBH Jakarta juga belum mau diambil sama dia karena dia memang masih trauma. Apalagi stigma negatif yang dilontarkan oleh masyarakat usai peristiwa penangkapan. Wah, macam-macam. Wah,
Ngakunya aja guru ngaji, ibunya aja guru ngaji, ternyata begal. Itu sakitnya yang tidak, ya Allah, gimana ya, yang sudah tidak bisa termaafkan lah gitu, Bang. Tindakan tidak termaafkan oleh masyarakat ini juga pernah dialami oleh para pengamen ini. Ruangan kecil lagi dah tuh, langsung dilakban dah tuh Kak. Dilakban, kita disetrum. Pada 2013, ia dituduh melakukan pembunuhan. Cerita detailnya Anda bisa saksikan di film Pengamen, Polisi, Pengacara, dan Bintang Talk Show. Yang menarik dari film ini adalah Andro dan Nurdin, kawan Fatahillah dan Ucok, memenangkan gugatan dari kejadian salah tangkap ini. Jadi dampak atas pemindahan dipaksakan terkait kasus korban salah tangkap itu tidak hanya berdampak pada kebebasan atau kemerdekaan mereka, tetapi juga berdampak pada aspek-aspek yang lain. Salah satunya adalah aspek ekonomi atau kesejahteraan dari korban itu sendiri. Nah, untuk menuntut kerugian yang dia alami, mereka berhak untuk kemudian mengajukan permohonan ganti kerugian ke pengadilan. Manis apa enggak? Manis. Hal ini pula yang juga dilakukan oleh Rusin. Terbukti anaknya tak bersalah, ia menuntut ganti rugi. Akan tetapi, ditolak. Saya sebagai orang tua, udah berapa uang gitu kan? Ya materi lah. Kalau materi udah ya nggak apa, kalau materi bolehlah dihitung. Sampai udah ratusan juta saya keluar. Tapi psikisnya anak ini, beban saya, malunya kami ini sebagai keluarga tidak bisa mendidik anak atau anaknya begal begitu. Itu yang sampai sekarang tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Pasca bebas, Fikri memilih untuk fokus bekerja demi membantu memulihkan ekonomi keluarga. Karena sudah menyerahkan upaya keadilan kepada Rusin dan pendamping hukumnya. Apa yang sudah terjadi di 2013 nyatanya terjadi di 2021. Bahkan hari ini terjadi kembali. Ganti rugi memang tidak bisa memulihkan keadaan seperti sebelumnya. Namun ini adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan jika sudah terjadi apa yang disebut dengan salah tangkap. Sebenarnya salah tangkap nih istilah sosial yang berkembang aja ya. Kalau kita lihat ini lebih utuh dalam sistem peradilan pidana, lebih tepat kalau kita bilang ini salah hukum. Jadi ada satu orang yang kemudian diproses melalui proses peradilan pidana dengan serangkaian pelanggaran prosedur, seiring sejalan dengan pelanggaran hak yang harusnya dia dapatkan gitu sebagai orang yang berhadapan dengan hukum. Oh ada, bibirnya jontor gini nih. Fikri. Terus ininya lebam, kakinya lebam gitu kan. Terus apalagi adul, giginya tanggal sebelah akibat ditampar, ditonjok sama saya sih nggak usah takut-takut lah ya, sama Kanit Haryono, mantan Kanit Sersenya Polsek Tambelang. Itu dipukulin, diinjak-injak di dalam tahanan. Bahkan pada saat sidang pokok utama, pengacara dari LBH Jakarta untuk menghadirkan CCTV di ruang tahanan, pihak kejaksaan cuma diem aja, nggak berani menghadirkan. Maksudnya supaya itu loh, buktinya ada kekerasan. Itu aja sih Bang. Pertama, ketika ada orang datang ngetok pintu dan bilang mau melakukan penangkapan, pastikan dulu polisi atau bukan dia. Yang kedua, prosedur penangkapan itu harus disertai dengan administrasi penyidikan. Dia tunjukkan tadi surat tugasnya, dia polisi, kemudian dia sampaikan surat perintah penangkapannya. Jadi penangkapan itu jangan sampai jadi penculikan, penggeledahan jangan sampai jadi pencurian gitu. Penyitaan jangan sampai jadi pencurian, penggeledahan jangan sampai jadi trespassing gitu. Nah, ini kan batasannya harus ada dalam KUHP. Paralel dengan itu, penting untuk mengakses bantuan hukum. Disampaikan aja, saya mau telepon pengacara saya atau saya mau telepon organisasi atau lembaga bantuan hukum yang bisa menjelaskan saya tentang aspek hukum ini gitu. Misalnya LBH Jakarta ada, kemudian teman-teman LBH masyarakat
untuk isu-isu tertentu gitu misalnya, atau teman-teman LBH Pers itu bisa kita akses gitu untuk kemudian minta setidaknya konsultasi mengenai langkah-langkah apa yang bisa dilakukan ketika kita atau sanak keluarga kita berhadapan-hadapan dengan hukum. Berkaca dari apa yang dialami oleh Rusin dan kasus lainnya, penting bagi kita semua untuk memahami apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Akan tetapi, hari ini paham saja tak cukup. Lalu, apa respon dari situasi ini setelah paham prosedur? Kalau dari perspektif kami, daripada kepolisian diberikan kewenangan-kewenangan yang kemudian akan memunculkan masalah dan punya potensi dampak pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat sipil, lebih baik pemerintah fokus untuk kemudian melakukan reformasi kepolisian secara menyeluruh begitu. Reformasi yang kami maksud itu tidak hanya menyentuh pada aspek kultural, tetapi juga aspek institusional dan juga aspek instrumental. Aksi nyata pun digelar. Saudara-saudara, ini adalah jalur 98 di mana kita masyarakat berhasil memisahkan polisi dari militer. Polisi bisa seperti ini hari ini karena masyarakat, karena darah yang ditumpahkan oleh masyarakat, bukan elit-elit. Untuk itu polisi kembalilah ke masyarakat. Satu lembaga bernama Kepolisian Republik Indonesia yang didirikan untuk melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat katanya. Tapi apakah polisi bisa bantu kita kalau kita kehilangan barang? Tidak. Apakah polisi bisa bantu kita kalau kita jadi korban tindak pidana? Tidak. Lagi-lagi, respon dari pihak kepolisian dalam menangani situasi ini adalah kami tidak berproses, kami tidak menjaga, kami bawa seperti biasa. Kami bawa seperti biasa. Teman-teman, kami kami dibubarkan. Ini Pak, namanya jalan begini.